Pemirsa Intens Investigasi. Polemik rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya bukannya makin mereda, tapi malah tak berkesudahan. Meski keduanya kini telah menjalani kehidupan masing-masing, berbagai pernyataan yang muncul di media sosial kembali membuat perjalanan rumah tangga mereka menjadi sorotan publik. Sarwenda sempat menyinggung perjalanan panjangnya bersama Ruben Onsu. Ia mengungkapkan bahwa selama kurang lebih 11 tahun, dirinya telah bertahan menjalani bahtera rumah tangga bersama Ruben Onsu. Ungkapan tersebut kemudian mendapat respons dari Ruben Onsu yang seolah ingin meluruskan pandangan mengenai siapa yang sebenarnya selama ini berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Menurut Ruben Onsu, dirinya juga merasa telah banyak bertahan dan mengalah selama menjalani kehidupan bersama Sarwenda. Ia seakan menegaskan bahwa perjalanan panjang tersebut bukan hanya dilalui oleh Sarwenda seorang, tetapi juga dirinya yang selama bertahun-tahun berusaha menjaga rumah tangga tetap berjalan. Lantas, benarkah Ruben Onsu mengatakan kalau Sarwenda pernah 3 kali meninggalkan rumah selama pernikahan mereka? Sedangkan saat live di akun media sosialnya, Sarwenda menyebut soal pinjaman online. Maka Ruben Onsu juga memberikan tanggapannya. Lalu seperti apa komentarnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya masih belum benar-benar berakhir. Terbaru, Sarwenda menyinggung perjalanan 11 tahun yang telah dilaluinya bersama Ruben Onsu. Ungkapan tersebut seolah menggambarkan panjangnya perjalanan yang penuh dengan berbagai cerita, tantangan, hingga persoalan yang harus dihadapi selama membina rumah tangga. Pernyataan Sarwenda itu kemudian mendapat respons dari Ruben Onsu. Ia seakan memiliki sudut pandang berbeda mengenai siapa yang selama ini lebih banyak bertahan dalam hubungan mereka. Ruben Onsu mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa telah berjuang mempertahankan rumah tangga. Bahkan menurutnya, bukan hanya bertahan, dirinya juga berkali-kali memilih untuk mengalah demi menjaga hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun tersebut. Jadi jangan bilang 11 tahun menahan, selama menikah menahan lah. Gimana sih? Gue mengalah aja, gue mengalah. Oh ternyata bingung juga ya, mengalah jadi pegangan. Jadi salah. Ngoceh, dibilang comel banget. Ya lu ngebatin sendiri, itu yang terjadi. Gimana sih? Ada aja ya. Nah gue juga menghormati perempuan. Gue juga menghormati ibu gue. Sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia. Kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Yeay. Boro-boro kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini. Dia udah cakep nginjek. Sebelumnya, keduanya sempat saling menyinggung mengenai perjalanan rumah tangga mereka di media sosial. Kini muncul pernyataan baru dari Ruben Onsu yang kembali membuat polemik semakin ramai diperbincangkan. Lewat siaran langsung, Ruben Onsu mengungkap sejumlah cerita mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Sarwenda. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketika ia menyebut
Sarwendah pernah meninggalkan rumah 3 kali saat mereka masih menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Pernyataan tersebut tentu langsung mengundang perhatian, mengingat selama ini kehidupan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah dikenal harmonis. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Dalam siaran live di akun media sosialnya, Ruben Onsu juga mengomentari pernyataan Sarwendah dalam podcast bersama Denny Sumargo. Ruben Onsu menanggapi tudingan yang dikaitkan dengan persoalan pinjaman online. Ia mempertanyakan pernyataan tersebut dan menilai jika memang dirinya dianggap terlibat dalam persoalan pinjaman online atau keberadaannya di tempat tersebut dipermasalahkan, seharusnya ada langkah yang lebih tegas untuk menyelesaikannya. Menurut Ruben Onsu, apabila Sarwendah merasa terganggu atau dirugikan dengan persoalan tersebut, dirinya seharusnya dapat mengabaikannya jika memang tidak ingin memperpanjang masalah. Namun, jika persoalan itu dianggap serius dan benar-benar menimbulkan kerugian, Ruben Onsu menyebut seharusnya laporan dibuat kepada pihak kepolisian. Ruben katanya ada pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Perseteruan Sarwendah dan Ruben Onsu semakin ramai setelah Sarwendah hadir sebagai bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo dan mengungkap sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik. Usai podcast tersebut tayang, nama Denny Sumargo ikut terseret dalam perbincangan. Banyak pihak mempertanyakan sikap Denny Sumargo setelah mendengarkan langsung cerita dari Sarwendah. Lantas, seperti apa Denny Sumargo angkat bicara terkait polemik Ruben Onsu dan Sarwendah tersebut? Benarkah Denny Sumargo tak mau berpihak kepada Ruben Onsu maupun Sarwendah? Di tengah polemik Sarwendah dan Ruben Onsu, nama Denny Sumargo kembali menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari podcast Denny Sumargo yang menghadirkan Sarwendah sebagai bintang tamu, kemudian memberikan ruang kepada pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Denny Sumargo pun akhirnya menjelaskan bagaimana awal mula dirinya mengundang kedua pihak yang saat ini tengah menjadi perhatian publik tersebut. Menurut Denny, kehadiran Sarwendah di podcastnya bermula dari komunikasi dan kesempatan untuk berbincang secara langsung. Sarwendah kemudian hadir sebagai bintang tamu dan menyampaikan sejumlah cerita maupun pandangannya mengenai persoalan yang sedang menjadi sorotan. Namun, setelah Sarwendah hadir dan menyampaikan versinya, Denny Sumargo merasa bahwa pihak Ruben Onsu juga perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan. Di awalnya kan dari Sarwendah, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak both side, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwendah, kita juga invite dari Ko Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Ada ketakutan sebelumnya kok artinya menerima permintaan mereka untuk menyuarakan hak? Ya, ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Kehadiran keduanya dalam kesempatan berbeda membuat podcast Denny Sumargo ikut terseret dalam ramainya polemik
antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Tak hanya isi pernyataan dari kedua pihak yang menjadi perhatian, namun cara Denny Sumargo mengajukan pertanyaan juga ikut mendapat sorotan dari netizen. Sejumlah warganet bahkan melayangkan protes kepada Denny Sumargo. Ia dianggap tidak memberikan pertanyaan dengan porsi yang sama ketika berbincang dengan Sarwenda maupun saat menghadirkan pihak Ruben Onsu. Menanggapi hal tersebut, Denny Sumargo merespon bahwa yang muncul dari netizen merupakan hal yang cukup wajar, terutama karena masing-masing pihak memiliki pendukung yang tentu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ya, gue nggak punya banyak pendapat masalah itu, karena menurut gue masalah itu kan memang udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa segera selesai, karena itu kan masalah rumah tangga yang akhirnya terpublish gitu, bukan dari tempat gue kan, memang sudah ada gitu. Pada akhirnya kena sama netizen, pokok dikiranya berpihak salah satu sama yang lain dengan isi podcast yang sudah beredar di depan. Gue membaca dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya itu wajar lah. Itu pasti akan ada pro kontra di situ. Isokin. Banyak yang bilang blunder. Blunder apa? Dari statement S ataupun pihaknya RO. Ya itu dari POV dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Tapi menurut ada saran gak sih, kan polemik masih berkepanjangan, saling saut-sautan di medsos juga gitu, saran tuding selingkuh di sini mengklarifikasi bahwa dari awal dari pihak S gitu. Mungkin ada saran gak sih, mungkin ada input. Saran. Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah, ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah. Di satu sisi, Ruben Onsu dituding berselingkuh 2 kali oleh Sarwenda. Lantas, bagaimana pihak Ruben Onsu menanggapinya? Makin memanas setelah saling menyinggung persoalan rumah tangga melalui media sosial, kini muncul pembahasan mengenai tudingan perselingkuhan yang disebut terjadi pada 2017. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Sarwenda menuliskan mengenai dugaan Ruben Onsu berselingkuh pada tahun tersebut. Tak hanya menyinggung soal perselingkuhan, Sarwenda juga menyebut Ruben Onsu sempat mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk perempuan yang disebut sebagai selingkuhannya. Pernyataan Sarwenda tersebut kemudian mendapat respons dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Minola Sebayang mencoba menjelaskan awal mula munculnya tudingan perselingkuhan tersebut. Menurutnya, persoalan itu bermula ketika Ruben Onsu dan Sarwenda sedang menghadapi pembahasan mengenai perpindahan rumah. Saat itu disebutkan terdapat persoalan mengenai waktu kepindahan yang tidak sesuai dengan keinginan Sarwenda. Kalau kami mendengarnya, ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan begitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan, ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana, Ben? Itu ke kamar kecil, dia ke kamar mandi, dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu
seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang, kan gitu artinya. Jadi ini bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket, Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan, tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian karena ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan, kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.